Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak. Dalam rapat koordinasi ini, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut wilayah Jawa paling krusial dalam Pilkada serentak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024. Sebagai upaya memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024 berjalan dengan aman dan lancar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai Pulau Jawa memiliki lebih dari 50% dari total daftar pemilih tetap nasional dan menjadi wilayah krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak dengan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlunya langkah-langkah strategis yang melibatkan sinergi erat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu untuk mengatasi potensi kendala yang mungkin muncul. Karena kekuatan TNI Polri untuk dibagi habis di seluruh provinsi, kabupaten, kota sudah sesuai dengan kekuatan yang ada. Sehingga yang diperkuat adalah aspek intelijen. Para Pangdam, para Kapolda, para Danrem, Damdim, para Kapolres harus paham betul apa yang akan terjadi. Hadi menambahkan Kemenko Polhukam telah membentuk Des Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang melibatkan 19 kementerian lembaga terkait. Des ini bertugas memastikan kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, serta sosialisasi tahapan pilkada kepada masyarakat luas. Dengan demikian, Hadi berharap sinergi yang kuat dan langkah antisipatif diharapkan mampu mencegah potensi masalah yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan selama tahapan Pilkada serentak 2024. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur Agustus 2024 memutuskan menahan suku bunga acuan di level 6,25%. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Agustus 2024, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6,25% dengan suku bunga deposit facility sebesar 5,5% dan suku bunga lending facility sebesar 7%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan mempertahankan suku bunga acuan sebagai bentuk penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Keputusan ini diambil untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% 2024 dan 2025. Sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran dilakukan agar pertumbuhan ekonomi berupa kredit perbankan di sektor dunia usaha dan rumah tangga bisa bertumbuh. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik, didukung oleh permintaan domestik dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2024 tercatat sebesar 5,05% year on year, terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Ekspor tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan kenaikan ekspor jasa. Konstruksi arena jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 di Stadion Harapan Bangsa telah mencapai 95%. Sebagai tuan rumah, Ketua Harian 2 PB PON 21 Wilayah Aceh Iskandar mengatakan akan memberikan pelayanan terbaik bagi para atlet maupun tamu undangan saat penyelenggaraan PON pada tanggal 8 hingga 20 September mendatang. Ketua Harian 2 PB PON 21 Wilayah Aceh Iskandar dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 mengatakan bahwa persiapan Pekan Olahraga Nasional di Stadion Harapan Bangsa telah mencapai 95%. Sebagai tuan rumah, Iskandar menjelaskan akan memberikan pelayanan terbaik bagi para atlet dan tamu undangan yang akan hadir dan ikut serta pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di wilayah Aceh. Secara tegas, pihak penyelenggara secara keseluruhan telah siap memeriahkan dan mendorong percepatan pembangunan, pengembangan sosial budaya, kemajuan ekonomi. Tentu saja
Kesiapan kami menyangkut dengan venue, semuanya sudah berada di tataran 95%, terlebih Stadion Harapan Bangsa sebagai pusat kegiatan pembukaan PON oleh Bapak Presiden. Kemarin sore baru saja Bapak Menteri PUPR bersama dengan Bapak Gubernur dan Forkopimda telah hadir bersama dan menyaksikan bagaimana kesiapan venue utama tempat pembukaan PON, yang mana semuanya sudah ready untuk pelaksanaan PON itu sendiri, hanya finishing bagian luar saja. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Surono menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan bantuan anggaran sebesar 138 miliar rupiah untuk peralatan di Aceh dan 101 miliar rupiah di Sumatera Utara. Di samping itu, anggaran sebesar 74 miliar rupiah di Sumatera Utara dan 72 miliar rupiah di Aceh telah dialokasikan untuk perangkat pertandingan termasuk wasit dan juri. Kemenpora juga menyiapkan anggaran sebesar 60 miliar rupiah untuk upacara pembukaan di Aceh. Sementara itu 40 miliar rupiah dialokasikan untuk upacara penutupan di Sumatera Utara. Kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga membantu secara teknis. Contoh misalnya dari KONI kita bantu mengenai Panwasrah, tim keabsahan, dan Dewan Hakim. Itu sekitar 30-an miliar. Kemudian dari Aceh maupun Sumut kita bantu peralatan. Sekali lagi peralatan juga tidak kita bantu total 65 cabang olahraga, tetapi kita pilih cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Jadi 15 yang ada di Aceh, 15 yang ada di Sumut. Khusus untuk peralatan di Aceh kita bantu sekitar 138 miliar, kemudian di Sumut sekitar 101 miliar. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara dalam waktu dekat akan digelar. PON menjadi ajang pesta olahraga tertinggi di tanah air. PON akan menjadi momentum uji kompetensi para atlet dalam negeri sebelum menjajal kontestasi olahraga internasional. PON juga menjadi momen meningkatkan pembinaan atlet yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi prestasi olahraga nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga menginginkan pembinaan atlet yang berkelanjutan bisa dilakukan pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara setelah dibangunnya sejumlah arena olahraga berkualitas untuk PON 21 Aceh Sumut 2024 yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 20 September mendatang. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta menyatakan, pemerintah pusat mendorong agar pembinaan dapat berlanjut guna memberikan manfaat jangka panjang bagi atlet dan pengembangan olahraga. Surono menilai penggunaan arena PON secara berkesinambungan adalah suatu hal yang penting, khususnya untuk kebutuhan pembinaan atlet muda potensial. Oleh sebab itu, pemanfaatan fasilitas atau infrastruktur PON harus dimaksimalkan sehingga bisa mendongkrak prestasi secara nasional dengan catatan bahwa pola pembinaan dan kompetisi harus berjalan sesuai dengan aturan internasional federasi. Pada prinsipnya, setiap prasarana dan sarana yang dibangun di sana sebaiknya satu untuk keberlanjutan harus dipakai untuk pembinaan. Kemudian di samping untuk pembinaan juga digulirkan juga kompetisinya. Agar di samping ada pembinaan, prasarana yang ada, peralatan yang ada itu juga dimanfaatkan untuk event-event pertandingan baik nanti internasional maupun internasional. Apalagi Medan dan Aceh itu berdekatan dengan Malaysia, Singapura, dan itu sangat memungkinkan misalnya kejuaraan-kejuaraan yang dibuat di Aceh maupun di Sumatera Utara dengan mengundang atlet-atlet yang terdekat di situ dari Malaysia maupun Singapura, sehingga kompetisi yang ada di sana kan jalan. Kemudian apabila ada kompetisi pasti ada pembinaan. Renovasi sebanyak 18 arena olahraga di Provinsi Aceh adalah bukti komitmen pemerintah dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Surono mengungkapkan multi-event 4 tahun sekali tersebut menjadi tonggak sejarah baru dalam pengembangan prestasi olahraga nasional karena dilakukan di 2 provinsi sekaligus, sehingga berdampak jangka panjang bagi pembangunan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.